Bab 1366. Kebangkitan yang berhasil. Melihat Lev Song hampir dipukul hingga mati oleh Jerry Yang, Right Song langsung berteriak, "Tidak!" Kedua bersaudara ini tidak dapat dipisahkan sejak lahir karena memiliki ikatan batin yang kuat. Mereka berlatih seni bela diri bersama dan menjelajahi dunia bersama. Awalnya, mereka pikir mereka tidak akan pernah bisa membalas dendam seumur hidup. Sampai mereka bertemu dengan Jerry Yang dan menyadari bahwa Jerry Yang hendak membangkitkan garis keturunan bengisnya. Mereka melihat harapan untuk membalas dendam. Namun, ketika mereka akhirnya melihat harapan itu hampir seketika menjadi keputusasaan. Jerry yang semula bermata merah darah dengan tatapan tak bernyawa, tiba-tiba menghentikan tangannya di tengah suara ratapan Right Song. Posisi berhentinya hanya berjarak 1 inci dari kepala Lev Song. Untuk sesaat, seluruh dunia seakan membeku. Nafas Lev Song tercekat. Ekspresi keputusasaan di wajahnya bahkan belum hilang saat dia menatap kosong ke arah Jerry Yang. Right Song juga tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tidak berani bergerak karena takut reaksinya akan memprovokasi Jerry Yang. "Pergilah!" Tiba-tiba, Jerry Yang mengeluarkan suara teriakan keras dari dalam tenggorokannya. Ekspresi wajahnya mulai menyeram, dan matanya yang berwarna merah darah tampak semakin bersinar. "Tuan Yang, ini adalah pil konsentrasi yang bisa mengembalikan energi jiwa Anda dengan cepat." Teriakan Jerry Yang membuat Lev Song tiba-tiba kembali tersadar, dan dia segera angkat bicara. Namun, Jerry Yang tidak mengambil pil konsentrasi itu, dan justru kembali berteriak, "Pergi, Kak! Karena Tuan Yang masih dapat berbicara, itu berarti dia akan berhasil bangkit. Kita harus segera pergi." Right Song dengan cepat mendesak saat ini. Takut Jerry Yang tidak akan mampu menahan diri dan langsung membunuh Lev Song. Menghadapi mata merah Jerry Yang, Lev Song tidak berani tinggal lebih lama lagi. Melepaskan ide untuk memberikan pil konsentrasi kepada Jerry Yang, dan segera mengikuti Right Song untuk pergi. Tanpa kehadiran Song bersaudara, ekspresi wajah Jerry Yang kembali terlihat tak bernyawa, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Namun, pada saat ini, Jerry Yang berusaha sekuat tenaga untuk menekan darah yang mendidih di tubuhnya. Kebengisan yang sangat tak terkendali tampaknya ingin menembus tubuhnya. Dia menjalankan kitab jalan besar surga dengan gila-gilaan dan terus mengisi kembali energi jiwanya, demi dapat menekan aura bengis di dalam tubuhnya. Apa yang tidak diketahui oleh Song bersaudara adalah bahwa Jerry Yang tidak jatuh ke dalam keadaan tak bernyawa karena dia menghabiskan terlalu banyak energi jiwa selama kebangkitannya. Sebaliknya, dia bahkan tidak berani bergerak sedikit pun, dan berusaha keras untuk menekan aura bengis di tubuhnya. Dia mendengar semua percakapan antara Song bersaudara sebelumnya, dan dia juga tahu bahwa mereka ingin memberinya pil konsentrasi yang berharga. Bukannya Jerry Yang tidak menghargainya, tapi dia yakin bisa meredam kebengisan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Saat Lev Song mencoba memberinya pil konsentrasi tadi, hanya karena dia bersantai sejenak, itu membuatnya kehilangan akal sehat, dan hampir membunuh Lev Song. Untungnya, saat dia disuntik obat paling sempurna oleh Profesor Black, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan gejolak kebengisan yang terus meningkat di dalam dirinya. Tanpa diduga, kali ini, dia terjebak dalam keadaan seperti itu lagi. Tapi Jerry Yang tahu bahwa keadaan bengis kali ini benar-benar berbeda dari efek obat paling sempurna yang disuntikkan oleh Profesor Black. Obat paling sempurna hanya menghilangkan akal sehatnya secara bertahap melalui pengaruh eksternal, memasukkannya ke dalam keadaan kebengisan. Tapi kali ini, seperti ada perubahan pada pembuluh darahnya, dan dia merasa darahnya seperti mendidih. Perasaan ini jauh lebih nyaman daripada yang dia rasakan saat terpengaruh oleh obat paling sempurna. Tetapi tingkat kegilaan yang dihasilkan jauh melebihi di bawah pengaruh obat paling sempurna. Sementara Jerry Yang berjuang keras untuk menekan pikiran kebengisan di dalam tubuhnya.
Sambil terus menjalankan kitab jalan besar surga dan menggunakan teknik pernapasan untuk memulihkan energi jiwanya secepat mungkin. Agar dapat mengendalikan kebengisan di dalam tubuhnya dengan lebih baik. Waktu terus berlalu. Dan seiring berjalannya waktu, Jerry yang merasa kebengisan di dalam tubuhnya semakin melemah. Dia bahkan sudah mulai mencoba untuk tidak lagi menekan kebengisannya. Setiap kali dia berhenti menekan kebengisannya, dia tampak menjadi orang yang berbeda. Perasaan penuh dengan energi di sekujur tubuhnya membuatnya lupa diri. Ingin melepaskan kendali dan terus berada dalam keadaan bengis. Namun, dalam keadaan seperti ini, dia memiliki keinginan untuk segera turun gunung dan membunuh semua orang. Jerry yang yakin jika Song bersaudara tidak pergi tadi, kemungkinan besar mereka sudah menjadi korban ketika dia berusaha keras menekan kebengisan di dalam tubuhnya ini. Dalam penekanan berulang, gejolak kebengisan di dalam tubuh Jerry yang akhirnya berangsur-angsur hilang. Dan pada akhirnya semuanya kembali normal. Aura bela diri Jerry yang pun berangsur kembali ke alam transenden tingkat 3. Hujan sudah berhenti. Kenapa tiba-tiba berhenti? Rasanya hujan turun deras pada detik sebelumnya. Lalu tiba-tiba berhenti pada detik berikutnya. Tampaknya Gunung Yan juga sudah berhenti bergetar. Mungkinkah hujan deras tadi ada hubungannya dengan Gunung Yan? Semua master yang memantau situasi kota Yan tampak terkejut saat ini. Di bawah Gunung Yan, Song bersaudara terlihat gembira. Lev Song mendongak dan melihat cahaya pelangi yang tiba-tiba muncul di atas langit Gunung Yan. Dia terkejut dan berkata, "Sinar pelangi telah terbit. Ini adalah fenomena langit yang luar biasa. Sepertinya Tuan yang telah berhasil membangkitkan garis keturunan bengis," kata Right Song. Saat ini, Garda Long dan Kaisar Sangguan juga memimpin para master terbaik dari kota Kaisar masing-masing ke kaki Gunung Yan. Ya Tuhan! Semua bunga bermekaran di seluruh gunung dan dataran. Seseorang tiba-tiba berseru kaget. Mata semua orang menoleh. Ketika mereka meninggalkan Gunung Yan sebelumnya, keadaannya tidak seperti ini. Mereka baru pergi beberapa lama. Tetapi Gunung Yan tampak sudah berubah ketika mereka kembali. Bunga-bunga liar di seluruh gunung bermekaran dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan aroma bunga memenuhi kota. Hujan badai sebelumnya juga telah reda sepenuhnya. Matahari bersinar terang. Dan di atas Gunung Yan, pancaran cahaya pelangi bagaikan pita Dewi Langit ke-9. Meskipun para master di kaki Gunung Yan tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan mendadak ini, namun mereka memiliki firasat bahwa semua ini mungkin terkait dengan Jerry Yang. Makhluk seperti apa sebenarnya Jerry Yang sehingga bisa menyebabkan fenomena alam seperti ini? Pada saat ini, seorang pemuda berjalan selangkah demi selangkah menuruni Gunung Yan, sambil membawa mayat di punggungnya. Tuan Yang. Ketika mereka melihat Jerry Yang, semua orang mulai bersorak. Namun, ketika mereka melihat tubuh tak bernyawa di punggung Jerry Yang, semua ucapan selamat mereka tertahan. Saat ini, wajah Jerry yang penuh kesedihan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terus berjalan menuruni Gunung Yan dengan menggendong Geral Yuen di punggungnya. Selangkah demi selangkah, berjalan menuju kediaman keluarga Yuen. Sekelompok orang kaya dan berkuasa, diam-diam memahami apa yang terjadi pada saat ini. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka hanya mengikuti Jerry yang dari dekat dan berjalan pergi bersama. 2 jam kemudian, Jerry yang menggendong jenazah Geral Yuen akhirnya sampai di kediaman keluarga Yuen. Anggota keluarga Yuen kaget saat melihat jenazah Geral Yuen. Pemimpin keluarga. Seluruh keluarga Yuen dilanda duka yang mendalam. Bersambung.